Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kita tahu nih, CPU modern saat ini semakin meningkat TDP-nya di tiap generasi, alias makin mudah demam lah CPU-nya. Sehingga nggak bisa dipungkiri kita juga wajib concern soal CPU cooler. Menariknya sih, harga AIO liquid cooler sendiri itu sudah semakin terjangkau. Mulai dari harga 1 jutaan tuh kita diberi opsi banyak sekali AIO 240mm. Bahkan ada yang di bawah 1 juta seperti si NYK Nemesis Polar Ice Flow Gen 2 ini. Tapi apakah AIO liquid cooler seperti ini akan sanggup menghandle CPU semacam Intel Core i5 13600KF? Karena perlu diketahui kalau CPU ini cukup mudah demam dan menghasilkan TDP yang cukup tinggi. Mungkin sebelum ke pengetesan, kita lihat dulu nih apa yang NYK coba tawarkan secara fisik lewat produk ini. Polar Ice Flow sendiri merupakan produk AIO terbaru dari NYK Nemesis, yang di sini tersedia dalam varian 120mm dan 240mm, serta untuk pilihan warna hanya tersedia warna hitam saja. Untuk 120mm-nya sendiri sih sudah sempat gue bahas pada video sebelumnya, so kali ini gue akan bahas si versi 240mm-nya. Untuk unboxingnya sih cukup basic ya, diberikan mounting kit dan buku manual yang di sini tuh dikemas menjadi satu. Lalu ya AIO-nya itu sendiri. Tapi di sini ada poin plus nih, karena out of the box fan-fannya itu udah terpasang langsung ke radiator. Nah, sesuai tampilannya sih AIO ini punya radiator 240mm. Dan secara build quality sih cukup oke untuk harganya nih, karena nggak kerasa tipis bahan-bahannya dan masih ada bobotnya. Untuk durability-nya sendiri sih, NYK klaim ini bisa bertahan sampai 30.000 jam untuk fan-nya dan 70.000 jam untuk water pump-nya. Lalu untuk RPM-nya bisa mencapai 1.800 nih untuk fan-nya dan 2.400 untuk water pump-nya. Pada water block-nya sudah menggunakan plate copper base tapi belum pre-apply thermal paste. Kemudian untuk pemasangan cukup mudah karena fan-nya sendiri udah terpasang langsung ke radiator dan perkabelannya juga nggak banyak karena splitternya sendiri ini udah terpasang juga ke fan-nya seperti ini. Jadi itu nggak memakan banyak proses dan gue sendiri malah nggak perlu amat buku manual untuk pemasangan pertama di soket LGA 1700. Oh ya nih, by the way, untuk dukungan soket AIO ini juga sudah lumayan cukup lengkap. Nah, secara tampilan AIO ini punya LED RGB, tapi sayangnya kita nggak bisa atur warnanya. Dan menariknya di sini tampilan logo Polar Ice Flow-nya punya desain ala-ala Infinity Mirror. Ya cukup jarang sih ditemukan desain seperti ini pada AIO di harga segini. Oke nih, soal performa, klaim NYK sih untuk AIO ini dikatakan bisa menghandle hingga TDP 260W, yang secara teori harusnya CPU seperti Core i5 13600KF bisa dihandle nih. Untuk itu mari kita lihat hasil pengetesannya yang di sini gua tes menggunakan spek PC seperti berikut. Buat pemanasan, mari kita lihat dulu hasil 13600KF pada posisi default. Secara suhu sih AIO ini bisa menghandlenya dengan cukup baik dengan rata-rata di 61 derajat saja. Dan untuk TDP-nya sendiri ada di posisi 95-97 watt. Oke nih, ketika gue coba lepas power limit si 13600KF, hasilnya untuk suhu nih bahkan bisa tembus sampai 102 derajat. Dengan rata-rata sih di sini tercatat 99 derajat, tapi ini sebenarnya tuh wajar-wajar aja. Kalau memang ini udah sifat CPU Intel seri K. Sebab kalau gue tes pada AIO 360mm mahal sekalipun ya suhunya juga sama seperti ini. Untuk itu kita lihat nih seberapa banyak TDP yang bisa dikeluarkan sama si 13600KF menggunakan AIO ini. Dan hasilnya rata-rata TDP-nya ada di 214 watt, yang mana ini sesuai teori klaim TDP tadi kalau AIO ini memang bisa menghandle TDP maksimum si 13600KF. Tapi ada tapinya nih, ketika gue bandingkan dengan AIO 240mm lain, si Polar Ice Flow Gen 2 ini terlihat 20 watt lebih rendah ketika menghandle TDP maksimum si 13600KF. Walau sih sebenarnya ini nggak begitu memberi efek signifikan pada CPU tersebut, namun jika kalian ingin melakukan overclocking, mungkin Polar Ice Flow Gen 2 ini kurang bisa memberi performa terbaik.
Kesimpulannya sih, untuk sebuah AIO 240mm seharga 710.000, gua rasa sih tidak menyangka ya masih bisa menghandle CPU seperti Core i5-13600KF pada keadaan lepas power limit. Walau memang sesuai harganya nih, bukanlah ini AIO 240mm dengan performa terbaik. Tapi gua rasa dengan price to performance yang ditawarkan, ini merupakan produk AIO yang cukup baik sih. Serta nih perlu dicatat juga dengan harga segini kalian hanya mendapati garansi 1 tahun saja. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.